glass of champagne and you know, send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne and you know. Iya, silakan masuk. Kasih. Iya. Ayo silakan jelasin. Minum dulu airnya. Siapa tahu haus nih. Ya, Bu. Si Bu. Iya. Dengan Mbak Ella ya? Ya, Bu. Baik, Mbak Ella udah dari mana? Tadi ya pulang main. Mau pulang main ya, dan sama sekalian. Apa udah pulang kerja nggak? Di luar kayaknya ada udah besar. Jelas dari situ ya. Berarti belum terlalu besar ya udah. Gimana nih teman-temannya udah makan nggak? Ya, alhamdulillah udah tuh. Di sini sebelumnya ya pernah makan sering nggak? Belum pernah. Sama sekali. Berarti ini pertama kali ya. Sebelumnya itu akan menjelaskan ya apa itu proses. Nah, di sini proses saya kemudian baru akan dilakukan penyesuaian sama masalah membantu konsep yang keluar dari masalahnya seperti itu. Membantu mereka keluar dari masalahnya dan semua masalahnya. Baik, ada saran juga sebenarnya ada, karena saya itu motivasi, karena saya juga takut masalah itu bocor. Di sini kita mempunyai beberapa asas yang ini. Yang pertama adanya asas kerahasiaan, di mana masalah yang tidak bakal keluar dari ruangan hanya kita yang tahu, hanya Ella dan ibu yang tahu tentang masalah Ella. Jadi Ella nggak perlu ngomong, nggak perlu khawatir bahwa masalah Ella bakal keluar dari ruangan itu. Nah, yang kedua, namanya Ella datang ke sini sama siapa sih? Sendiri ya. Nah, yang kedua ini yang
ada gitu mungkin menyakiti hati mereka gitu atau kesalahan yang lain yang bisa membuat mereka itu jauhin saya gitu, jauhin saya. Bahkan ya saya tuh pernah nggak dapat kelompok cuma karena mereka tuh nggak mau nemenin saya gitu, karena di kelas saya itu bisa dibilang teman saya itu masing-masing itu punya circle gitu. Nah mereka tuh pasti bakal milih circle mereka masing-masing, tapi di sini tuh saya tuh diabaikan gitu loh. Jadi saya tuh menjaga semuanya itu sendiri gitu. Bahkan ya saya tuh pernah gitu caper gitu sama mereka gitu, biar saya tuh diajak main gitu, diajak ini gitu, tapi tetap aja gitu ngomong-ngomongan hasil gitu, tetap aja diabaikan sama mereka. Saya merasa itu ya ayo-ayo buat mereka ya. Tapi sebelumnya itu kita bilang ya sama mereka, mereka tahu masalahnya apa ini, mereka nggak pernah tahu masalah apa yang mereka jauh dari mereka. Setahu saya ya Bu, saya tuh nggak pernah gitu melakukan sesuatu yang membuat mereka tersinggung atau pernah melakukan kesalahan gitu pada yang bersangkutan sama mereka gitu. Saya tuh merasa tersakiti banget sebenarnya. Saya tuh bahkan pernah punya dendam sama mereka. Saya tuh berniatan gitu balas dendam sama mereka. Karena siapa juga yang mau nanti gitu sama sendiri yang hari-harinya selalu sama mereka gitu. Tapi anehnya saya tuh tetap aja gitu mau berteman sama mereka gitu. Saya seolah-olah berkesenangan banget gitu sama mereka. Akhirnya saya juga bisa melupakan kalau saya juga pernah berniat gitu balas dendam kepada orang itu. Tapi ya setelah biasanya kan seperti yang biasanya, alhamdulillahnya saya masih bisa bersekolah gitu. Saya tetap bersekolah seperti biasa, menjalani hari-hari saya seperti biasa, walaupun setiap harinya saya tuh mendengar ocehan-ocehan mereka yang kurang mengenakan gitu, yang bisa membuat hati saya sakit gitu. Tapi itu dengan seiring berjalannya waktu, saya bisa menerima semua perlakuan dari mereka. Saya juga sadar mungkin mereka juga capek gitu, karena saya tuh orangnya lumayan cewek gitu, selalu menceritakan keseharian saya gitu. Kayak saya tuh sering curhat gitu lah sama mereka, itu yang membuat mereka sejarah sama saya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya saya bisa melupakan dendam yang pernah saya pikirkan di hal itu. Saya bisa menerima semua mereka yang menjadi saya, yang mengomongin saya, ataupun yang lain gitu yang kurang menyenangkan dari saya. Walaupun setiap harinya saya masih merasakan sakit hati gitu, karena saya sangat menyayangkan loh teman saya yang dulu sangat baik-baik saja, tapi tiba-tiba sangat berubah dari itu. Dan saya juga merasa saya bersekolah bukan karena mereka gitu. Saya sangat menghargai teman-teman saya yang rela pergi pulang yang sangat kemari buat membiayai sekolah saya. Saya juga berpikir masa cuma karena kalau dia nggak itu saya jadi sekolah kan susah banget gitu. Jadi ya saya menjalani hari saya seperti biasa, kayak seolah-olah ini semua tuh nggak terjadi dalam hidup saya gitu. Saya mencoba buat ikhlas gitu, karena mungkin ini memang pokoknya saya tuh tetap sekolah gitu tanpa ada perasaan malas ataupun dendam. Karena saya sudah ikhlas gitu, menerima semua kelakuan mereka. Tapi di sini orang sudah belajar ngomong, sudah mau menjadi semuanya, sudah mau ikhlas, sudah tidak mau semuanya. Belum tentu kan bukan orang bisa seperti yang mau semua, yang mau berdoa, yang suka berdoa semuanya. Tapi yang tidak sabar kita saya mungkin ini ada orang baru buat orang kita bukan baru buat kita. Jadi kita masih banyak harapan